Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, mari senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya, nikmatnya, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan daring kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, mari senantiasa kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, perkenalkan, nama saya Dedi Irawan, SE, ME, SY, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan masyarakat ekonomi syariah. Mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, dalam perkuliahan daring kita, mata kuliah pengembangan masyarakat ekonomi syariah, ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh mahasiswa. Yang pertama, tentang sistem perkuliahan, di mana sistem perkuliahan kita menggunakan sistem daring dengan menggunakan aplikasi Zoom. Kemudian yang kedua, kehadiran kuliah. Kehadiran di perkuliahan daring ini, mahasiswa diharapkan memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, mahasiswa harus sudah berada di ruang kuliah daring paling lambat 15 menit dari jadwal yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, mahasiswa wajib mengikuti, menyimak materi kuliah yang nanti akan saya sampaikan melalui aplikasi Zoom. Yang ketiga, mahasiswa wajib mengerjakan tugas yang diberikan. Adapun pokok bahasan mata kuliah kita, yang pertama kita akan membahas tentang ekonomi syariah dalam kerangka perekonomian nasional. Yang kedua, kita akan membahas tentang tinjauan umum ekonomi syariah. Yang ketiga, tentang aktualisasi nilai-nilai ekonomi syariah. Yang keempat, kita akan membahas tentang peluang pengembangan ekonomi berbasis syariah. Kemudian yang kelima, kita akan membahas tentang tantangan ekonomi berbasis syariah. Yang keenam, kendala pengembangan ekonomi berbasis syariah. Adapun tugas individu untuk mahasiswa adalah mereview literatur atau jurnal ekonomi syariah yang telah diberikan. Langkahnya adalah mahasiswa harus membaca secara keseluruhan dari jurnal yang telah diberikan. Berikutnya, mahasiswa baru bisa mereview jurnal yang telah dibaca sesuai dengan format di bawah ini. Ini adalah format untuk mereview literatur atau jurnal, di mana di sini yang pertama adalah judul. Judul ini silahkan diisi dengan judul jurnal atau literatur yang telah diberikan. Yang kedua, ada penulis. Nah, penulis ini diisi dengan penulis jurnal yang telah diberikan. Biasanya di dalam jurnal itu ada penulis 1
penulis 2, dan penulis 3, dan seterusnya. Kemudian yang pertama tentang ringkasan. Nah, di sini diisi dengan ringkasan tentang jurnal tersebut membahas tentang apa. Yang berikutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini di dalam jurnal biasanya sudah tercantum. Bahkan ada yang mencantumkan atau sudah tercantum di dalam abstrak. Silakan dilihat tujuannya, kemudian dimasukkan di dalam format tersebut. Yang ketiga, terkait dengan kontribusi penelitian. Kontribusi penelitian ini berisikan tentang manfaat dari penelitian tersebut, baik itu secara teoritis, kemudian secara metodologis, maupun secara empiris. Silakan dituliskan pada format kontribusi penelitian. Kemudian yang berikutnya adalah hipotesis. Ini berisikan tentang hipotesis di dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis di dalam menulis jurnal tersebut. Kemudian ada metodologi atau metode yang digunakan di dalam penelitian tersebut. Metode ini biasanya sudah tercantum di dalam abstrak yang ada di dalam jurnal tersebut. Kemudian hasil. Nah, ini ada kaitannya dengan hasil penelitian diambil dari pembahasan dan hasil, ya. Kemudian kesimpulan, ini juga bisa dibaca pada kesimpulan yang ada di jurnal tersebut. Yang berikutnya adalah pendapat tentang penelitian. Ini adalah pendapat mahasiswa-mahasiswi dalam melihat dan membaca jurnal tersebut. Nah, di dalam pendapat ini, coba mahasiswa lihat celah dari penelitian tersebut, sehingga celah tersebut bisa digunakan untuk dilakukan penelitian kembali oleh mahasiswa. Kemudian yang ke-9, ini berkaitan dengan ide pengembangan dari penelitian. Setelah membaca jurnal, setelah mereview, ini mahasiswa memunculkan ide terkait dengan jurnal apa yang akan ditulis oleh mahasiswa. Kemudian tugas yang kedua adalah tentang diskusi, di mana mahasiswa harus aktif di dalam berdiskusi pada saat perkuliahan. Kemudian mahasiswa memberikan tanggapan dan pertanyaan yang positif. Yang ketiga, diskusi dilakukan untuk hal-hal yang penting dan bermanfaat. Mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan. Demikian perkenalan perkuliahan mata kuliah pengembangan masyarakat ekonomi syariah. Pesan saya, jangan pernah menyerah mengejar mimpimu, karena mimpi adalah tujuan hidup. Ingat, kesuksesan bukanlah sebuah kebahagiaan, tapi kebahagiaan adalah kunci dari sebuah kesuksesan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.